Sama teman gue juga bilang gitu, gue ini nih, kata teman gue nih, si bos yang ini gila lo, galak banget, lu mesti tahu cara ngadepin dia gini-gini. Pas gue ketemu dia, nggak seberapa bos kita yang tit, yang namanya tit gitu disensor. Wah, ini sih levelnya masih 7, ini masih ece-ece nih. Jadi menurut gue, lo begitu masuk ke suatu kantor, lo ketemu bos yang galak, gini, itu adalah kalau lu masih fresh ya, saatnya lo belajar bagaimana cara menghandle orang. Lu belajar ilmu, lu mendapatkan benefit psikologi lah, mempelajari karakter manusia lah. Menurut gue itu soft skill yang jadi gue survive bisa berdamai dengan dia tuh dengan cara gue dipaksa untuk mempelajari karakternya dia gitu loh. Jadi berikutnya tuh gue udah tahu, oh gue cara ngadepin bos cewek seperti ini nih begini. Selamat datang di Ngeker, ngepoin kerjaan. Bincang-bincang pengalaman kerja orang di sekitar kita. Karena di balik dunia kerja pasti selalu ada cerita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Sobat Ngeker, pada episode kedua ini kita akan ngepoin kerjaan seorang IT compliance di perusahaan IT penyedia digital signature. Mungkin gue sendiri sih masih asing sih dengan posisi IT compliance ini. Tapi dari beberapa literasi yang gue sudah baca, posisi ini pada 10 tahun terakhir di Indonesia mulai banyak muncul, utamanya di perusahaan IT. Biasanya ada dua nih posisi agak mirip-mirip, yaitu IT compliance dan IT governance. Nah, membandingkan dua posisi di atas, kurang lebih sih kayak kalau di perusahaan tuh quality insurance, QA, dan quality control, QC. Di Ngeker kita akan sharing-sharing sekaligus memberi gambaran terkait berbagai macam pekerjaan dan profesi yang ada di sekitar kita, dari sudut pandang personal bintang tamu tentunya, sehingga dapat memberikan pengetahuan terkait posisi tersebut terlepas dari apapun pekerjaannya. Ya, terima kasih Mbak Susan udah bersedia meluangkan waktunya untuk datang di Ngeker, ngepoin kerjaan. Sebelumnya silakan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan posisi pekerjaan saat ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Susan. Posisinya saat ini role terakhir ya di pekerjaan ya. Karena sebenarnya saya pernah punya beberapa posisi yang ada yang hampir mirip, ada yang sedikit berbeda, ada yang agak jauh berbeda juga. Posisi terakhir saat ini IT compliance di salah satu perusahaan penyedia digital signature di Indonesia. Oh gitu, ya. Oke. Dari bocoran yang gue dapetin nih, sebenarnya dirimu udah mulai berkarir lebih dari 15 tahun ya kalau nggak salah ya? Oh, kelihatan umurnya ya. Ya, kalau nggak salah udah mulai berkarir sejak tahun 2005 hingga posisi yang sekarang. Nah, boleh diceritain nggak sih? Masih ingat nggak dulu tuh pertama kali kerja tuh di posisi apa sih? Terus sesuai nggak sih sama jenjang pendidikan yang ditempuh? Flashback dikit ya, 15 tahun yang lalu. Ya. Gue itu background-nya sarjana ekonomi. Tapi bukan yang kalau orang-orang tahu kan biasanya ekonomi itu cuma ada manajemen atau akuntansi kan, yang ngetopnya lah gitu. Di masa lu tuh jurusannya apa aja tuh? Kalau sekarang kan banyak. Masa gue itu ekonomi itu cuma ada 3 jurusan. Jadi ada akuntansi, ada manajemen, ada satu lagi yang namanya ekonomi studi pembangunan. Yang which is itu biasanya ISP, cuma ada di ISP itu biasanya cuma ada di universitas negeri. Yang nggak ada di swasta karena emang jarang peminat dan kuliahnya lumayan sulit. Jadi ibaratnya gini nih, kalau gue sedikit memori ya. Iya, boleh, santai. Dulu tuh ada kebetul kalau gue masuk jurusan itu gue tahu banget karena kakak gue ngambil jurusan yang sama dan di university yang sama dan sekarang dia bekerja di Bank Sentral Indonesia. Tapi ada teman gue nih yang nggak tahu jurusan itu apa. Biasalah kan kita kalau zaman-zaman SMA tuh aduh mau masuk apa tuh kadang kita kan nggak tahu arah ya. Ada orang yang nggak tahu, mungkin dia anak pertama yang dia nggak ada yang nuntun lah istilahnya, nggak ada punya role model gitu. Terus dia bilang, gue pikir nih ya ekonomi pembangunan ini nih karena gue masuk ekonomi ini karena gue nggak mau belajar matematik, gue nggak mau belajar hitung-hitungan. Yang which is lu salah, kalau lu masuk ekonomi pembangunan itu adalah bukan separoh ya, 3/4 hidup lu itu lu habisin buat matematik sama statistik.
Jadi di jurusan itu lu belajar matematika ekonomi, lu belajar statistik ekonomi yang gak lu temuin di akuntansi ataupun di manajemen gitu. Nah, Tapi menurut gue nih, mm, justru apa ya? Bukan ilmu ya, tapi lebih ke kayak cara belajar gue di waktu kuliah itu membantu gue di pekerjaan sekarang sebenarnya. Yang which is membantu gue buat lebih ke apa ya? Analytic thinking gitu loh. Jadi gue secara basic analitiknya tuh jadi lebih apa ya, lebih bisa cepat beradaptasi dibandingin mungkin orang yang background-nya nggak yang analitik ataupun yang nggak logik gitu loh. pertama kali menapaki karir sebagai junior marketing Ya. hingga 9 tahun terakhir Hmm. mengurusi soal quality di perusahaan, lo kan Mhm. agak linear nih dari jurusannya dulu masih ekonomi-ekonomi juga. Masih ingat gak sih dulu Iya. pertama kali masuk kerja tuh gimana sih? Kalau nggak salah dulu Hmm. kuliahnya juga di ini ya, nggak di seputaran Jabodetabek ya. Nah, Ya. sebagai anak Oh, daerah yang balik lagi ke kota uh, gimana nih? uh, Hmm. oke. Dulu di mana kuliahnya Hmm, Kak? Boleh tahu di daerah mana? jadi gue itu dulu kuliah di Andalas University, Universitas Ya. Andalas, UNAN biasanya singkatannya. Itu Universitas Negeri di Sumatera Barat, di Padang. Hmm. Gue orang Padang. Terus Yes. dari SD sampai SMP gue di Padang. Bukan di Padang juga sih, jadi ada kota kecil gitu, masih jauh lah dari kota Padangnya. Terus SMA gue sempat ke Jakarta karena kakak gue udah kerja di Jakarta duluan. Kemudian kuliah gue lulus lagi di Padang, ya terpaksa mau nggak mau gue balik lagi ke Padang, walaupun sebenarnya gue nggak mau. Ya, pokoknya gitulah. Singkat cerita gitu. Jadi kalau ditanya, apa, gue anak perantauan, sebenarnya gue, untuk kasus gue pribadi ya, gue Hmm. sih nggak terlalu merasakan itu, karena keluarga gue banyakan di sini. Oh ya, Jadi berarti apa udah istilahnya? Gue udah sering ke Jakarta, udah familiar udah ya. tahu Jakarta. Hmm. Iya, udah familiar lah istilahnya gitu. Sesuai dengan Terus gue namanya. udah. Loh, Oh Susan iya, familiar. Susan Oh enggak Family ya. ya. Bercanda Nah, Anda. Iya. sebenarnya berarti kalau dihitung anak rantau juga ya setengah seperempat lah istilahnya ya. Setengah sih, Oh, setengah ngerantau setengah ya. lah ya. Setengah Tapi ngerantau lah. Dalam artian tuh kalau jadi gini, jadi dulu tuh gue ingat banget hmm, teman-teman gue lulus kuliah itu, hmm, kita tuh ada sekitar berapa ya? Kayak sekitar let's say 40 orang ya. ya. Mencari kerja ke Jakarta gitu, Hmm. 40 orang. Dan benar, nggak semua orang itu yang anak rantau itu bisa fight. Nggak fight itu biasanya karena satu jalanan, terus yang kedua kondisi rumah, terus yang ketiga shock ngelihat harus bangun pagi dan segala macam gitu. Nggak semuanya bisa bisa adaptasi dengan kebisingan Ada ya. Jakarta, dengan kesibukan Jakarta. Pada akhirnya mereka memilih menyerah, pulang, kemudian jadi PNS. Kebanyakan teman gue kayak gitu. Gitu. Di masa itu mungkin Di mungkin masa gambarannya itu. mungkin sedikit jauh berbeda kali kalau sekarang. Nah, sebagai fresh Bukan jauh berbeda, bukan sedikit berbeda, sangat jauh jauh, sangat berbeda. jauh ya. Dimana sekarang tuh orientasi orang tuh lebih ke startup yang nggak Oh, peduli dengan jenjang karir gitu ya. Itu gue oh, ngerasain banget. oke, pertama sebagai seorang fresh graduate kan sebenarnya bisa Nah, sebagai dikatakan fresh graduate berarti masih juga di taruhlah berprofesi profesional di bidang ini juga masih mm, mencari jati diri ya bisa dibilang ya. Jadi mungkin zaman dulu, mm, wah ini gue coba dulu nih ada kesempatan, mungkin dicoba ternyata mm, setelah mm, mm, setelah mm. mencoba menemukan, oh berkembang berkembang dan akhirnya tibalah di posisi yang sekarang. Nah itu kira-kira Jadi kalau kalau sedikit, lo gimana ah, ah, flashback ke belakang? Ini juga biar gue ngasih flashback buat dikit sobat lah. sobat ngeker nih biar Bener, mereka yang kira-kira bener. mau mengawali karir Mm, sebenarnya mm, kayak gimana sih? mm, Mungkin mereka juga dari awal mm, lebih bagus lagi sebenarnya kalau dari awal mereka udah tahu mm, nyusun pet karirnya mau seperti apa dan harus bagaimana. Nah, kebetulan saat ini kan posisi lu sebagai IT compliance dan berawal dari seorang junior mm. marketing ya. Ya boleh diceritain dulu aja Ya. sharing-sharing dari awal tuh. Mm, 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 mm. Jadi kalau gini ya, balik lagi kalau ke era zaman gue, nanti kita Hmm, compare ya sama kondisi ya, sekarang ya.
Pada saat itu yang ada di otak gue adalah gimana caranya gue secepat mungkin kerja. Karena Itu gue pengen ngerasain gaji, awal punya duit sendiri gitu loh. awal tahun 2000-an lah ya. Ya Ketika awal itu. 2000-an lah. Jadi lebih tepatnya itu 2005. 2005. Oke. Terus yang ada di otak gue adalah gimana gue bekerja secepat mungkin. Pada waktu itu gue nggak terlalu peduli tuh sama yang namanya gaji ya. Ya. Jadi memang waktu itu kalau untuk gue pribadi ini kan Ya, pandangan nggak gue. apa-apa. Yang penting gue bisa kerja, yang penting gue bisa dapat kerja. Habis itu gue punya uang sendiri. Nah lebih ke situ sih sebenarnya. Gue pengen ngerasain gue punya duit sendiri, gue pengen beli apa-apa sendiri. Nah gitu loh. Spiritnya sih itu sebenarnya. Nah kemudian gue ketemu dengan salah satu yang menurut gue ini justru basic gue ya, cikal bakal gue. Gue masuk ke suatu perusahaan Jepang, jadi multinational company ya. Jadi ini perusahaan Jepang yang kemudian punya cabangnya atau punya pabrik di Indonesia. Jadi waktu itu sama sekali gue nggak peduli, biarpun gue bekerja di kawasan industri gitu ya. Yang dulu tuh orang-orang tuh gue ingat banget ada teman gue yang bilang, wah lu buru pabrik dong gitu. Padahal sebenarnya gue itu kan orang office-nya ya, bukan dalam artian benar-benar di si pabriknya langsung ya, operasionalnya produksi, gitu loh, ya. bukan di pabriknya langsung Jadi gitu. back Tapi office gue lah, memang masih adem lah, masih adem dalam tanda kutip. ya dalam otak orang kan semua orang yang bekerja di pabrik itu kan adalah berdiri gitu ya, jadi buruh gitu semuanya gitu pada zaman itu. Tapi gue itu tuh nggak boleh peduli. tahu gitu. di daerah mana Mbak dulu? Awal. Di daerah kawasan MM 2100. Sekarang tuh apa namanya ya? Cibitung. Oh, Cibitung. Oke. Tapi menurut gue justru gue masuk ke sana itu adalah basic gue bisa kemana-mana sebenarnya. Jadi gini, menurut gue satu hal yang bisa gue pelajarin dari perusahaan Jepang adalah kedisiplinannya sih. Jadi itu menurut gue justru pada saat itu mungkin kalau gue masuk langsung ke perusahaan yang tidak menerapkan kedisiplinan, mungkin gue tipikal orangnya bisa gampang banget ikut lingkungan ya. Jadi mungkin gue udah agak ini tuh, udah agak santuy juga lah gitu. Jadi kebetulan gue masuk ke perusahaan Jepang ini, di mana mereka tuh memang kedisiplinannya tuh tinggi banget, satu. Terus yang kedua, proses quality-nya itu juga tinggi banget. Termasuk pertama kali gue mengenal yang namanya standar internasional itu juga ada di perusahaan Jepang ini. Di mana perusahaan Jepang itu kan terkenal dengan mereka tuh punya punya standar. Udah pasti tuh. Ada yang memang mereka ikut standar internasional, ada yang memang mereka punya standar Japan sendiri gitu ya. Yeah. Jadi even tuh buat hal-hal kecil kayak kebersihan ya, mereka tuh punya yang namanya 5S gitu, 5S yang kita tuh harus bersih, rapi, ringkas gitu. Bahkan maksud gue itu hal-hal kecil gitu loh, yang lu apa sih, masa kebersihan aja sampai lo atur-atur gitu. Tapi menurut gue ternyata itu basic yang bagus buat gue. Jadi istilahnya tuh gue punya root-nya tuh dari sana gitu. Oke. Berarti lo sebenarnya masuk ke perusahaan Jepang ini termasuk ya bisa dibilang keberuntungan ya, di awal malah dapat sedikit knowledge gitu, dan lo punya saran yang akhirnya lo mulai bersentuhan langsung ya dengan kayak standar-standar yang berlaku bahkan dari tingkat standar itu benar. Gue justru tahu tuh standar, ada yang namanya standar itu tuh dari perusahaan ini gitu, dari perusahaan tempat gue bekerja ini. Gue tahu ada yang namanya suatu standar yang harus lu penuhin setiap hari gitu loh. Dan kalau lu nggak comply itu, lu ada punishment terhadap itu. Jadi menurut gue, oh iya, gue bagusnya di sini. Terus tanpa sadar tuh kita jadi kayak dikasih, gue tuh dapat knowledge secara nggak langsung karena mereka menerapkan itu. Gue jadi kayak, oh ya, orang baru kerja itu harus dikasih training. Biarpun yang kayak tadi gue bilang, trainingnya mungkin training hal kecil kayak 5S tadi, yang cuma training buat kebersihan gitu. Istilahnya bisa dibilang training internal lah sebenarnya. Training internal gitu. Tapi itu tuh wajib dan lu ini. Dan luckily juga ya, gue di sana tuh punya atasan yang emang dia tahu gue anak fresh grad. Dia bilang, San, perusahaan ini gue relate sih ke yang podcast teman lu sebelumnya. Benar, gue setuju banget. Carilah di awal-awal itu perusahaan yang memberikan lu training sebanyak-banyaknya. Benar. itu bekal lu banget. Karena gue bersyukur banget di saat itu gue ketemu sama atasan gue yang bilang gini,
di sini ini kita tuh menyediakan training buat karyawan setiap tahun. Jadi lu kalau mau ambil apa aja San, ambil. Apa ya, ini tuh jadi bisa bekal lu nanti kalau lu pindah perusahaan. Dia tahu gitu loh. Karena apa ya, buat fresh graduate ini tuh bukan bukan hal gue akan mengabdi seumur hidup di company ini gitu. Jadi gue beruntung sih di awal itu gue nemu atasannya seperti itu. Dan sampai sekarang gue masih keep in touch sama si bapak itu. Alhamdulillah Dia yang silaturahminya ngajarin gue gitu. terus berjalan dengan Iya, baik ya. benar Nah, benar ini benar juga benar. bisa jadi salah satu Mm-mm, tips nih mm-mm. buat teman-teman fresh graduate ketika dia uh, apply job dan mendapatkan beberapa tempat. Mungkin saat interview boleh juga ditanyain di perusahaan itu, kira-kira di sini ada nggak sih fasilitas training ya? Mungkin Ya, bisa jadi salah satu option atau pilihan. Tentunya kan nggak cuma benefit ya. gaji aja ya, benefit yang bisa Benar, didapat. Nah, benar. Menurut Mbak, menurut gue itu bukan benefit apa ya? Mungkin kan pada saat itu kalau gue dikasihnya gaji, mungkin gue nggak akan punya bekal bekal itu buat buat karir gue ke depan gitu loh. ya, eh, nah ini terima kasih banget nih Hmm, udah mulai dikasih tips nih buat hmm, teman-teman hmm, yang hmm. mungkin fresh graduate atau baru kerja dan mau cari option lain, ya itu mungkin bisa ditambahin juga buat penambahan diri kita sendiri. Itu bisa jadi masuk hard skill juga ya, karena dia kan ada Ya, sertifikatnya biasanya tuh. Nah, benar, benar. Justru lo, itu lo yang gue kan di, cari itu. Even pun training internal itu mm-mm. mereka ada sertifikatnya. Nah, jadi istilahnya terukur lah. Jadi mungkin bisa jadi tambahan ketika kita Hmm. apa loncat ke tempat lain. Gue lumayan agak lama sih, terlalu lama sih di sini sebenarnya. Nah, Menurut gue kalau fresh grad itu mungkin suggest buat teman-teman yang lain ya, boleh. cukup Hmm. cukup 2 tahun lah maksimal lo berada di satu perusahaan itu. Kemudian lo Jadi, harus ngejar experience yang lain gitu. oh ya, terlalu cepat juga nggak baik, terlalu lama juga Terlalu malah cepat nanti juga nggak buang-buang waktu baik. ya. Benar, minimal 1 tahun buat lo bagus di Oke. CV lo. Karena pada zaman gue itu apa ya, orang tuh masih ngelihat kalau lo terlalu cepat moving juga, wah nih anak kutu loncat banget. Apa iya dia Ya. bisa bertahan di perusahaan kita? Itu juga kayak salah satu pandangan HR ya, gitu. Mm, Menurut gue satu tahun minimal, tapi jangan lebih dari 2 tahun. Karena oke. menurut gue tuh, tapi tergantung ya, balik lagi ke orangnya ya. Di saat itu lu harus haus apa ya? Kalau menurut gue gini, satu satu yang gue selalu notice dari orang yang pernah kerja bareng gue, mereka selalu bilang gini, even pun bukan kerjaan gue tuh willingness gue tuh tinggi buat ngerjain. Oh ya, saya ngerjain apa ya Pak? Saya ngerjain apa ya Bu? Gitu. Sebagai anak baru menurut gue itu tuh penting banget. Gue juga relate tuh sama salah satu apa podcastnya teman lo. Ya benar karena itu tuh kayak apa ya additional point di saat lo apa ya di saat orang lain menilai lu dia akan melihat sisi itu gitu loh Oke. walaupun pada saat itu lu cuma ingin kalau dari sisi gue ya gue cuma mau tahu oh ya orang ini ngerjain apa sih gitu karena gue ngerasa gue tuh fresh graduate gue nggak tahu apa-apa even kayak mesin fotokopi aja tuh gue nggak tahu operatingnya gitu kita kan nggak Iya. diajarin di kuliahan macam praktek begitu ya even pun buat buat ngeprint aja tuh gue nggak tahu Iya. ataupun buat nge-scan gue nggak tahu gitu jadi kayak gue tuh mau mau ilmu sebenarnya jadi gue tuh suka oh ya Bu, ada bisa saya bantu nggak? Menurut gue tuh lu itu poin plus banget. Lu harus rajin-rajin seperti itu. Karena lu Oke. nggak tahu orang mana yang akan memberikan lu nilai plus yang itu bakal jadi apa ya? Akan jadi apa? Suatu benefit buat lu di suatu hari nanti gitu loh. Iya, Ya tambahan istilahnya sebenarnya ya. lu nanam budi baik, lu nggak tahu nih dituainya tuh di yang mana gitu. Iya. Menurut gue itu penting buat lu fresh graduate lu jangan Oke. ini kan bukan kerjaan gue nggak mau ngerjain ini jangan lu kayak gitu. Mungkin kalau pengen tahu tadi yang dibilang Mbak Susan bisa lihat di link di atas episode kita sebelumnya. Nah, Ya. dari beberapa teman gue ngasih masukan baik dia dari Hmm, industri asuransi sama dari IT juga. Nah, Mbak, tadi kan seperti benar nih kayak lo bilang sebenarnya nggak cuma atasan aja, tapi orang di sekeliling kita pun melihat hmm, kita ya ketika kita benar. willingness membantu pekerjaan Hmm, orang. Nah, iya. tapi memang ada beberapa sih yang gua lihat di Hmm, contohnya itu ada beberapa anak yang dia selalu straight terhadap job desk. Jadi ketika dia nggak hmm, sesuai dengan job desk, ini bukan job desk gua. hmm. Kalau menurut lo seperti itu kayak gimana? Itu oke juga apa gimana? Tergantung menurut gue. Kalau di saat lu fresh graduate, lo nggak jangan ngomong kayak gitu deh. Karena pada saat itu lu harus menyerap ilmu, menyerap knowledge sebanyak-banyaknya. Tapi
once karir lu udah established kayak kita deh 10 tahun ke atas, lu boleh bilang kayak gitu. Karena di saat itu lu sudah punya basic kerjaan sendiri, lu sudah tahu career path lu kemana, yang lu nggak mau dibelok-belokin lagi gitu loh. Jadi menurut gue kalau lu udah 10 tahun ke atas, lu boleh bilang kayak gitu. Tapi kalau Oke. lu masih fresh graduate, menurut gue jangan dulu. Jadi mungkin tipsnya buat anak-anak, buat yang fresh graduate ini mungkin jadi ya anggap aja tambahan knowledge lah sama pengalaman baru. Hmm, Mungkin hal yang hmm, kita belum tahu, oh jadi tahu. Siapa tahu aja kayak teman gue sebelumnya tuh yang di episode bener. sebelumnya, dia malah tadinya sebenarnya cuma minat aja sih, gue pengen belajar. Ternyata malah di next karirnya dia malah itu yang jadi bidang utamanya dia gitu. Nah Bener, Mbak, bener, lo, bener. lo Nah, berarti setelah dari customer good ada nggak sih perbedaannya nih? jadi gue masuk ke consumer good. Consumer good Ya, ini yang punya tuh orang Jerman. ya, Jadi yang punya nih orang Jerman, yang which is bos gue itu bule. ya, Satu, gue kepake banget bahasa Inggrisnya. oke. Di saat itu sebenarnya waktu itu perbedaan gaji gue nggak terlalu signifikan, cuma waktu itu memang gue udah mulai apa ya, oh iya gue udah pengen pindah dan gue mau mau ngejar apa, sudah mau ke arah kota deh kerjanya gitu loh. Itu juga salah satu alasan gue pindah sih, gue pengen pindah lokasi kerja. Kemudian gue Oke. masuk consumer good, gue ketemu bosnya orang Jerman, yang Mm-mm. dimana tuh company-nya itu termasuk company kecil, yang Iya. karyawannya itu cuma 50 orang ya. Jadi Hmm. istilahnya tuh memang direct supervisor gue tuh semuanya tuh si bule. Yang gue tuh selalu bilang dalam hati gini, oke, gue akan ambil kerjaan ini karena gue akan mengasah bahasa Inggris gue di sini. Mm-mm. Waktu itu gue kalau setiap kali pindah itu gue selalu memikirkan apa sih benefitnya gitu loh. Mungkin Mm-mm. gue dari segi uang gue nggak terlalu tinggi waktu itu. Kalau gue nggak salah tuh selisihnya itu cuma 1,5 juta deh gue naik Ya, naik tapi, salary-nya gitu tapi di zaman itu udah lumayan lah segitu. gitu loh. Jadi Tapi berarti waktu itu gue berpikir, yang jadi bahan pertimbangan itu ya, selain cuan hmm, istilahnya hmm, bahasanya, ada hal lain nggak benar, sih yang didapat di kitanya gitu? Kalau emang benar, menurutnya itu jadi benar. benefit di masa depan, ya ambil aja mungkin kesempatan itu ya. Ya, begitu tahu gue bos gue bule, terus gue Mm. langsung rasa, oh ya ini saatnya gue ngasah skill English gue di sini. Selama ini kan Oke. gue cuma tahu prakteknya doang, karena gini, waktu itu sebenarnya di perusahaan Jepang pun gue sebenarnya bahasa Inggris, karena kan Mm. bosnya nggak bisa bahasa Indonesia, Ya. sedikit bisa bahasa Indonesia, tapi kan mereka rata-rata bisa bahasa Jepang, tapi buat orang yang nggak bisa bahasa Jepang, mereka kan bisa bahasa Inggris, tapi kan waktu itu untuk case-nya bos gue, mereka nggak terlalu jago bahasa Inggrisnya Mm. gitu loh. Ada cuma paling 1 atau 2 orang orang Jepangnya yang fluent bahasa Inggrisnya. Kalau yang lain tuh nggak terlalu lah gitu. Biarpun kita komunikasinya tuh pasti bahasa Inggris juga. Tapi menurut gue, oh iya, begitu gue pindah company kedua, consumer good, gue ngeliat bosnya orang Jerman, ya ini gue akan ngambil benefit ini. Walaupun pada saat itu lo tahu nggak, gue tuh punya atasan, Iya. Atasan langsung hmm, nih? Apa atasan gue GM-nya? langsung, Atasan langsung. GM-nya gue, Iya. GM gue langsung, yang lo kalau udah ketemu bos cewek, aduh gue give up deh, biarpun gue cewek ya, aduh beneran menurut gue tuh karena sebelumnya tuh punya bosnya cowok. Iya. Jadi gue langsung mengcompare dengan bos cewek yang Hmm. bukan berarti bos gue nggak baik, nggak. Cuma Hmm. tuh cewek itu memang ada dalam 1 bulan itu periodenya dia marah-marah nggak jelas ya, moody lah. Jadi emang emang Ini emang apa ya? iya ya, ini termasuk ini nih, kita mendapatkan sedikit soft skill nih Hmm, hmm, dari benar, apa ya, kan kita selain hard skill juga harus punya soft skill di bidang pekerjaan ya biar benar. semua Soft skill itu jalannya penting aman. banget buat lu survive. Dan lu Jadi, tahu gue masuk ke perusahaan itu mm, mostly cewek karyawannya, jadi ah, persaingannya agak tinggi. Terus bos gue cewek, di situ tuh kayak gue mengasah soft skill gue di situ. iya, Gue mengasah bagaimana cara gue berdealing dengan atasan yang lumayan susah ditaklukkan, itu di mm, seperti itu. Jadi kalau gue tuh suka ngobrol sama teman gue yang dulu ex sekantor ya, mm. ibaratnya kita bilangin gini, kita keluar dari sini nih, level mental kita itu tuh udah 9 tau gak lo? Udah hampir 10. Istilahnya gue nggak Berarti takut dengan bos lain 9 di dari kantor lain. 10 ya. Jadi udah tinggal 9 dikit dari lagi 10. jadi tingkat Udah tingkat tinggal dikit dewa. lagi. Hmm, hmm, udah tingkat dewa. Jadi kita bilangin gini, kalau kita ngobrol sama sesama kolega ex sekantor, wah kita sih tamat dari sini nih, mental kita udah 9. Gue nih dapat isu nih, katanya nih bos di kantor gue
kita masuk nih ke kantor-kantor, udah pada pindah, mencar-mencar kan, udah pada pindah Ya. kantor nih. Sama, temen gue juga bilang gitu, gue ini nih, kata kata temen gue nih, si bos yang ini gila lu galak banget, lu mesti tahu cara ngadepin dia gini-gini. Pas gue ketemu dia, nggak seberapa bos kita yang tit, yang namanya tit gitu disensor. Wah, ini sih levelnya masih 7, ini masih ece-ece nih. Jadi menurut gue, lo begitu masuk ke suatu kantor, lo ketemu bos yang galak, gini, itu adalah kalau lu masih fresh ya, saatnya lo belajar bagaimana cara menghandle orang. Lu belajar ilmu, lu mendapatkan benefit psikologi lah, mempelajari karakter manusia lah. Menurut gue itu soft skill yang jadi gue survive bisa berdamai dengan dia tuh dengan cara gue dipaksa untuk mempelajari karakternya dia gitu loh. Jadi berikutnya tuh gue udah tahu, oh gue cara ngadepin bos cewek seperti ini nih begini. Jadi gue tahu periodically kalau dia lagi marah, gue nggak akan tuh ngasih masalah kerjaan ke dia. Gue akan berusaha nyelesain itu semua sendiri. Begitu gue lihat mood dia udah bagus, baru tuh gue deketin. Bu, tadi ini ada ini. Cuma saya udah nyelesain nih, Bu. Caranya kayak gini. Tolong dikoreksi, Bu. Bener apa enggak ya? Jadi lu jangan langsung mengoper tuh 100% masalahnya ke dia. Enggak, lu berusaha solving dulu. Even pun lu cuma bisa nge-solve tuh 10% tuh it's okay gitu loh. Tapi dia nggak terima mentah-mentah tuh semua masalah langsung lu gulingin aja seolah lu cuma kayak messenger gitu. Itu dia nggak mau seperti itu. Jadi gue kayak dipaksa sama karakter bos gue ini untuk gue apa ya, gue grow up dengan sendirinya gitu. Yang menurut gue tuh gue thanks to dia banget begitu keluar dari sana tuh ya itu tadi gue nggak takut dengan bos-bos di kantor lain. saking apa ya dia itu terkenal killer gitu. Sebenarnya orang kerja itu suatu saat pasti akan berhadapan dengan sosok seperti Bosman kali, walaupun nggak separah Bosman. Kalau udah pernah nonton filmnya maksud gua. Nah justru iya benar. kalau kita Dan bisa, lo harus tahu di setiap kantor pasti ada bosman-nya, cuma levelnya aja beda. nah ya justru malah kalau kita bisa bisa bertahan dan ngamatin ya bisa ngikutin flow-nya, justru malah ke depannya jadi lebih lebih bagus juga Wah, sebenarnya buat kita ya. jadi menurut gue kalau lu udah lulus ujian bosman level 10, lu nggak takut lagi punya bos yang belum lu masuk aja tuh lu udah denger rumornya gitu, nggak usah takut. Istilahnya gue udah pernah ngadepin singa, begitu gue ngadepin kucing gitu, kucing ini gitu, gue udah kayak punya mentalnya tuh, siapa? Oh dia galak, oh nggak seberapa galak ini gitu loh. Jadi menurut gue tuh Iya, setiap apa ya, setiap fase pekerjaan lu tuh lu harus bisa ngambil sisi positifnya apa sih buat lu, iya. benefitnya apa sih gitu. Karena Jangan kan melulu yang ada di memori lu, gue punya bos galak. Enggak, jangan. Menurut gue ya itu harus karena bisa kan lu jadiin. kita bekerja di dalam lingkungan tim ya, mau nggak mau karena namanya perusahaan kan terdiri dari beberapa orang dan kelompok organisasi ya. Dari sebuah kelompok organisasi, jadi mau nggak mau ya kita pasti bakal ketemu plus minus lah dari mulai yang nggak enak sampai yang enak kan. Tapi Benar, itu benar, benar. sebenarnya bukannya hal yang dipikir udahlah gue malas deh, tapi malah sebenarnya itu sebuah tantangan ya. Hmm, Kalau kita bisa hadapin hmm, ya pelan-pelan, baik-baik hmm, mungkin hmm. itu malah bisa jadi benefit ke kita sendiri malah sebenarnya. Nah, oke Mbak, Benar, benar, dari benar. Oke. perusahaan consumer good itu kan dirimu akhirnya mulai Hmm, bersentuhan dengan quality management ya IT. di perusahaan IT di sekitar tahun 2011. Nah, tiba-tiba kok bisa Nah, jomplang benar. ini dan ini begitu pindah langsung ganti posisi itu gimana ceritanya gitu? Hmm. Biasanya kan di tengah Jadi perjalanan ceritanya tiba-tiba ada kesempatan nih benar-benar. di perusahaan yang sama ini Hmm, enggak lo pindah ke hmm, perusahaan yang baru dan posisinya hmm, kan beda. Gimana hmm, nih kalau hmm, kayak gitu lo meyakinkan HR-nya pertama kali gitu? hmm, hmm. Jadi gini, sebenarnya jenis perusahaannya sangat jauh berbeda. Nah, Tapi ya. offering pekerjaan gue pertama kali itu adalah mirip sebenarnya. Jadi gini, uh, waktu sebelumnya itu kan gue marketing tuh sebenarnya gue nggak berhadapan dengan customer kan. Istilahnya gue tuh Ya, back endnya sales gitu. Beda ya. ya. Kalau sales itu lo bersentuhan dengan orang luar. Sementara gue marketing itu Marketing asisten ya kalau nggak salah di sebelumnya ini sebelum pindah ke iya quality betul betul management. betul betul. Jadi kayak gue yang bikin konsep sales, gue yang ngitung-ngitung harga-harga dan segala macem, baru hasil jadinya ini yang dibawa oleh sales keluar gitu loh. Oke. Jadi Jadi kita tuh di belakangnya. jadi mungkin ini juga sedikit tambahan pengetahuan nggak semua yang title-nya Hmm, marketing itu pasti jualan ya.
Nah, Jadi itu, kita perlu pelajari juga sebenarnya marketingnya itu related ke apa gitu. Nggak menurut kalau kalau gue, sales pasti jualan, tapi kalau marketing belum tentu jualan. Mungkin bisa dibilang kayak gitu satu mungkin. hal yang satu hal yang perlu lu notice menurut gue, yang penting itu bukan title. Lu mesti lihat job description-nya apa. Oh ya, Jadi berarti kita gini, harus kayak memperhatikan itu tadi ya. kalau tadi kita balik ke opening nih, lu kan nanya QA, QC, IT compliance, IT governance, bedanya apa sih gitu? Mungkin nih ya, secara terminologi itu jauh banget bedanya. Itu pasti ada bedanya. Iya, Secara terminologi ya. iya, Tapi itu tidak semua perusahaan mengerti. Jadi menurut iya. mereka tuh ada di perusahaan ini kerjaan yang sama bilangnya QA. Kerjaan yang sama di perusahaan B bilangnya QC gitu loh. Jadi menurut gue lu jangan terpengaruh sama title, tapi lu mesti lihat job desk lu Job apa. desk-nya Yang mau. akan lu Oke. kerjain di perusahaan itu apa. Karena title itu bisa aja beda, bisa aja sama, bisa aja sangat jauh berbeda, bisa mirip, dan title lu tuh bisa jauh berbeda dengan job description lu gitu loh. Jadi menurut gue yang paling Tapi penting itu bukan kalau title. ya, tapi kalau job desk mau nggak mau kita mesti punya gambaran Hmm, kita bakal suruh ngapain sih benar, nantinya gitu ya. Jadi lebih benar, benar kan, concern ke situnya sepertinya ya, penekanannya. benar, benar, benar. Karena ya gitu. Title yang berbeda bisa mempunyai pekerjaan yang sama gitu loh. Gue tuh begitu masuk di perusahaan yang ketiga, yang Mm-mm. which is perusahaan IT pertama kali gue masuk, Mm-mm. job title gue bukan quality management. Job Oh title ya. gue adalah service delivery. Hmm. Itu adalah, kalau di dunia IT itu adalah after sales. Jadi sebenarnya gue tuh juga maintain customer. Service delivery itu tuh maintain customer. Oh, Jadi berarti karena departemennya mereka masih departemen marketing nih, kalau dari ininya. Itu kan job desk kan tergantung masuk ya, tergantung, kalau saat itu tergantung, kira-kira. tergantung. Saat itu enggak, saat itu bukan di marketing. Oh, Saat berarti lo itu service dia delivery dulunya. departemennya ada di operation. Iya. Oh, oke, oke. Saat itu dia jatuhnya ke operation. Jadi gue masuk di perusahaan IT pertama kali ini tuh role gue adalah sebagai service delivery. Yang which is Oh tuh ya, ya. sebenarnya masih mirip mirip Iya. sama job desk gue sebagai marketing. Istilahnya Oke. masih ada relation dengan after sales-nya lah gitu loh. Ternyata Nah, lu masih gue masa transisi, nggak langsung gradasi ya? enggak. Enggak, Gue tuh ada oke. masa transisinya. Mm-mm. Gue masuk, gue satu lagi hal yang penting sebelum gue lupa. Hal yang penting adalah lu butuh networking sebanyak-banyaknya. Karena gue masuk ke perusahaan yang ketiga ini sebenarnya rekomendasi salah satu teman gue. Oke. Yang sebelumnya dia kerja di perusahaan ini, kemudian dia berhenti, dia nawarin gue, perusahaan gue nyari orang nih San gitu. Lu cocok nih, ayo lu apply nggak? Jadi gue masuk atas dasar reference sebenarnya. Itu Oke. menurut gue juga penting. Lu harus Jadi membina networking yang lu nggak tahu teman yang mana yang akan memberikan lu referensi kalau lu dianggap capable oleh mereka gitu loh. makanya itu tadi ya, kalau walaupun ada tugas-tugas ketika kita bekerja diminta perbantuan orang lain, kita Benar, tetap melaksanakan itu. Mungkin benar, itu yang benar. dibilang tadi ya, ada penilaian di luar Ya, atas juga ya. Yang ternyata di kemudian hari benar. malah tahu, kita nggak pernah tahu ternyata malah rekomendasiin kita di perusahaan lain. Oke, Iya Mbak Meli. benar. Ya. Jadi dia yang ngasih rekomendasi gue masuk, kemudian oke, gue di hire sama salah satu perusahaan IT ini. Padahal gue bilang gue bukan orang IT, gue nggak punya basic IT. Oh it's okay, karena ini memang pekerjaan bukan bukan role sebagai bukan core-nya gitu loh, bukan core-nya orang IT gitu. Oke, lo tahu betapa gue adaptasinya susah banget dalam artian tuh gila ya orang di sini tuh udah bahkan menurut gue tuh apa namanya hal-hal kecil kayak lo bisa apa ya bikin bikin dashboard dan segala macam tuh tampilin report dan segala macam tuh buat gue tuh udah amazing banget gitu loh. Karena begitu gue masuk ke dunia IT ini kan hal-hal yang berbeda yang gue omongin. Iya. Ya menurut gue, ya ampun, gue dulu tuh pakai mesin fotokopi aja tuh masih diajarin gitu loh. Jadi menurut gue, wah ini challenging banget. Gue bersyukur banget gue bisa masuk ke sini gitu loh. Jadi gue Ya, kayak kenal sama dunia lain gitu. iya. Gue masuk Apalagi ke ketika situ, tahun itu masa awal-awal IT mulai mau booming ya. IT mulai booming. Iya. Benar-benar. Kemudian gue masuk sebagai service delivery Mm. dan baru gue 3 bulan loh gue, baru 3 bulan gue sebagai service delivery. Kemudian si
quality management ini salah satu departemen di IT, di perusahaan gue, buka lowongan vacant. Oh, jadi Dan pada istilahnya waktu internal ya, itu, internal job nah, posting. Oke. internal job lah gitu. Mm-mm. Karena pada waktu itu dia nggak boleh hire orang dari luar. Oke. Jadi harus bisa memanfaatkan internal dulu deh gitu. Dan Jadi gue iya. bukan meng-apply ke sana, tapi begitu head-nya quality management ini lihat CV orang, Mm. dia lihat, dan lu tahu apa yang bikin dia nge-hire gue? Karena gue pernah bekerja di perusahaan Jepang yang gue dikenalkan dengan standar. Cuma itu modalnya dia. Oh iya, nih orang udah tahu standar. Dan waktu gue dipanggil sama salah satu direktur operation-nya, dia langsung gak ngasih option ke gue. Oh ya, kamu tuh nanti diperbantukan ya di quality management. Gitu. Terus gue bilang, atas dasar apa? Saya nggak punya basic apa sama sekali. Oh enggak, katanya kamu dulu pernah kerja di perusahaan Jepang ya? Iya Pak. Kamu udah tahu ISO? Iya, udah tahu. Iya, berarti kamu udah punya basic gitu. Itu gue kayak masih mikir gitu. Apa iya gitu, tapi ini kan IT. Menurut gue tuh gue nggak ada ininya sama sekali. Akhirnya gue diketemuin tuh sama bosnya. Waktu itu singkat kata tuh gue kayak di interview lah sama dia, kayak dia meyakinkan diri lagi, bener nggak sih nih anak cocok gitu, karena secara CV menurut dia gue cocok. Akhirnya gue ngobrol sama dia, baru gue tahu dari dia, oh iya San, lu punya basic, lu udah tahu yang namanya standar. Jadi mungkin cuma bedanya gini, sekarang yang akan gue ajarin ke lu adalah standarnya IT. Cuma itu aja bedanya. Dulu lu kenal standarnya mutu Manufaktur. secara general, mutu Iya. manufaktur gitu. Sekarang tuh istilahnya tuh barangnya beda San gitu. Tapi caranya itu sama. Tuh gue baru yang, oh, jadi menurut ibu saya mampu ya? Gue malah nanya gitu ke dia gitu. Iya, kamu mampu. Terus gue langsung bilang, oke. Dan pada waktu itu karena keadaan gue terpaksa pernah menjalani double job itu selama 6 bulan ya kalau nggak salah ya. Mm. Sampai akhirnya, karena waktu itu kebetulan ada teman gue yang cuti lahiran, jadi gue tetap harus cover kerjaan itu. Begitu gue full pindah ke sana, terus gue kayak yang mulai ngerasa, oh iya, ternyata tuh kadang-kadang hal-hal yang menurut lu jauh berbeda, begitu lu pelajarin, ternyata tuh basicnya tuh sama. Cuma istilahnya gini, kalau gue bicara gini deh, cara jualan itu kan sebenarnya sama ya. Mm. Hanya aja barang yang lu jual mungkin beda gitu loh. Iya. Tapi kalau lu pinter jualan, mau apapun barangnya, lu akan sukses gitu. Menurut gue tuh sebenarnya Jadi basic itu sama. analoginya gitu ya, istilahnya Analoginya kerja gitu. gitu. Oke. Nah, terus Mbak, Dan di mm-mm, quality ini, quality management ya kalau nggak salah mm, ya. Eh, iya benar-benar. itu sebenarnya tugasnya apa sih quality management IT? Kok IT ada quality manajemennya? Kan dia kan nggak memproduksi sebuah barang ya kalau nggak salah nih, perusahaan IT-nya. Benar-benar. Jadi gini, makanya tadi gue bilang kalau apa namanya istilahnya, dulu itu perusahaan IT itu kan mostly Mm-mm. hanya 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 bekerja secara operasional. Tapi Ya, istilahnya gini, dia nggak punya suatu standar. Jadi gini, kalau misalkan pekerjaan A, ya. suatu pekerjaan dilakuin oleh si A, kalau orang A-nya ini bagus nih, dan kemudian dia resign, tidak ada aturan pekerjaan atau tidak ada cara guidance pekerjaan yang benar, begitu yang ngelakuin si B, itu hasilnya bisa nggak sama loh. Oh, iya. Mungkin karena nggak ada serah Jadi terima atau lain-lain kali ya. satu itu nggak ada serah terima dan lain-lain. Terus yang kedua di saat itu baru mulai nih perusahaan IT menyadari bahwa harus ada suatu governance, harus ada suatu aturan, harus ada suatu dokumentasi yang membuat lu tetap konsisten di saat lu ditinggalin oleh karyawan ataupun lu akan dikerjakan oleh resource yang berbeda, tapi hasil hasil akhirnya itu hasil akhirnya itu sama gitu loh. Berarti Jadi lo jadi juga jadi itu termasuk tugas lo salah satunya adalah menyusun SOP ya, Standard benar, Operation Procedure ya. benar. Iya, standar operation prosedur. Jadi Iya. istilahnya gini, Jadi zaman itu masih itu belum tuh. tuh Mereka tuh masih belum mulai menyusun itu apa memang udah ada cuman mau disempurnakan ketika lo pindah ke perusahaan departemen quality management itu. perusahaan IT pada saat itu tuh masih jarang banget. Pada saat itu Hmm, perusahaan IT itu masih jarang banget. Cuma udah mulai sadar. Makanya mereka ngerasa mereka butuh gitu loh. oke. Mereka ngerasa ngerasa udah mulai butuh nih. Karena gini, eh,
governance itu kan adalah hal yang terakhir ya. Dulu tuh mungkin orang pedulinya, yang penting produk gue bagus, gue nggak butuh kok apa yang namanya governance, yang namanya compliant. Complain nggak complain itu hasilnya bagus-bagus aja gitu. Yang penting bisa dijual Dulu gitu tuh kan orang pentingnya result ya, benar. Iya. Tapi pada saat lu sekali result lu gagal, baru lu mulai berpikir, oh iya, gue penting ya ngejagain proses. Nah di situ tuh baru masuk yang namanya quality management, buat ngejagain proses gitu loh, buat ngasih tahu, oh ya di sini nih ada aturannya ini loh. Terus better lu punya dokumentasi, karena apapun bisa terjadi. Untuk mencegah lu loss di ujung, mendingan lu invest dulu deh gitu. Invest dalam artian tuh lu invest buat jagain prosesnya, daripada lu nggak jagain, di ujungnya lu loss-nya malah lebih besar. Pada saat itu tuh mulai ada apa ya, mulai ada influencer seperti itu di dunia IT. Baru mulai tuh mereka menyadari, oh ya governance itu penting, compliance itu penting gitu. Karena udah once perusahaan udah mature, udah apa ya, udah punya cukup dana lah buat yang lain-lain gitu. Mereka mulai tuh berpikir ke arah sana. Jadi itu salah satunya. Berarti sebenarnya lu tuh masuk ini pas bener di awal-awalnya mulai perusahaan IT berkembang ya, mulai berkembang lah istilahnya, mulai kayak sekarang kan ada Benar. Istilahnya startup, mungkin orang-orang anak zaman sekarang kenalnya. Tapi Benar. sebenarnya di perusahaan Benar. dulu itu perusahaan IT juga udah mulai membuat sebuah standar prosedur ya biar delivery-nya jadi Benar. bagus istilahnya. Betul. Bukan cuma lebih bagus, tapi konsisten bagus. Oke, Jadi gini, konsisten yang bagus dijaga ya. itu konsisten bagus. Betul, Kalau betul. bagus mungkin Sekali aja sekali lu ya. bikin bagus gitu. Tapi 2 kali lu gak jagain prosesnya, bisa jadi bagus, bisa jadi lebih bagus, bisa jadi nggak bagus sama sekali. Tapi kalau lu punya suatu proses yang standar, pasti hasilnya akan sama. Mungkin analoginya lo jadi polisinya supaya kegiatan yang ada di perusahaan IT itu dari hulu sampai hilir sama dan nggak ada perubahan gitu ya. Benar. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, Mbak. Itu dari sana kemudian baru berkembang tuh. Ya. Buat sobat ngeker nih yang tertarik pengen jadi quality management atau baru-baru menapaki posisi ini. Entah itu QM atau QA, insurance atau IT compliance. Kira-kira ada nggak sih rujukan banyak apa basic yang perlu dipelajarin dari mereka gitu? Baik dari hard skill ataupun soft skill. Kayak hard skill mungkin ada pelatihan apa. Lo ambil nih pelatihan ini basicnya banyak ISO ya kalau nggak salah, gue nggak tahu tuh. ISO kan jenisnya macam-macam. Sama kira-kira kalau untuk yang si soft skill-nya kan ya tadi lo bilang gimana cara ngadepin bos, ngadepin tim. Kira-kira mungkin bisa dikasih ini nggak kisi-kisinya, kira-kira apa sih buat mereka yang kira-kira mau menapaki karir seperti dirimu? Sebenarnya gini ya, anak-anak zaman sekarang tuh udah diuntukkan banget dibandingin zaman kita ya. Istilahnya gini, lu kalau mau belajar apa-apa tuh banyak caranya. Banyak versi gratisan. Lu mau yang mana gitu loh. Mau ngambil sertifikasinya juga gampang. Informasinya itu ada. Tinggal lu mau atau nggak mau aja nge-googling atau nge-YouTube gitu ya. Semuanya itu tersedia. Menurut gue tuh lu jauh lebih gampang dibandingin kita dulu yang kalau taunya dapat ilmu itu ya ikut seminar atau ikut training gitu. Nah sekarang itu tuh jauh lebih gampang banget. Harus dari orang sekitar kita dulu yang tahu ya. Kalau dulu istilahnya. Benar. Dari orang lain yang pernah baru kita, dan belum tentu setiap orang bisa ketemu orang yang kayak gitu orang yang sesuai dengan yang kita mau. Benar. Dan apa ya? Satu hal sih yang gue ini banget. Jadi dulu itu salah satu bos QM gue itu, dia itu sama berangkat dari background yang dulu tuh, waktu gue masuk pertama kali dunia IT tuh gue agak ngerasa sedikit minder. Bukan minder ya, dalam artian tuh gue ngerasa nggak confidence. Loh, gue kan basicnya bukan IT gitu. Tapi ternyata kemudian gue berhadapan sama atasan gue yang dia juga bukan basic IT. Dan gue tahu tuh setelah ngobrol sama dia bahwa dia bukan basic IT gitu. Ternyata tuh pas setelah ngobrol tuh, oh, lu tuh bukan IT ya, Bu? Gue pikir lu tuh orang IT gitu. Ternyata enggak. Karena governance ini karirnya adalah menurut gue buat teman-teman yang bukan yang bukan bekerja di bidang IT, yang ingin bekerja di bidang support. Menurut gue ini tuh celahnya sekarang tuh luas banget.
Jadi sekarang ini sudah kebanyakan perusahaan di Indonesia itu udah established ya. Yang kayak tadi gue bilang, orientasinya bukan lagi produk yang bagus, tapi gimana cara konsisten menjaga produk itu bagus gitu loh. Itu tuh udah pada banyak yang sadar kok. Jadi istilahnya celah atau apa ya, change atau opportunity buat kerjaan ini tuh masih terbuka luas banget. Jadi kalau gue boleh sharing sedikit nih, gue itu pernah 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 non job dalam artian tuh gue pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain itu gue pernah nggak dapat kerja dulu. Jadi terakhir itu setelah gue dari perusahaan IT gue yang pertama, yang which is tuh IT lokal ya, apa punyanya salah satu apa airline lah. Terus kemudian gue pindah ke IT otomotif yang brand Jepang juga gitu. Di saat itu tuh gue tidak cocok dengan lingkungannya dan gue kan udah berkarir 10 tahun ya. Jadi gue udah ngerasa memang orientasi gue nggak cuma uang pada saat itu. Jadi gue nggak cocok dengan atasan gue resign. Pada saat itu tuh gue belum dapat kerjaan. Tapi ternyata tuh gue tahu apa ya project-project buat kerjaan governance ini tuh banyak banget. Makanya gue waktu itu berani resign sebelum gue dapat kerjaan. Dan gue 3 bulan itu ini apa namanya gue freelance dengan waktu itu gue handle 2 atau 3 project sekali jalan yang which is secara income sama aja gue dapetnya bahkan lebih gitu loh plus gue bisa ada kadang project di luar kota cuma bedanya adalah gue nggak mendapatkan satu benefit yang khusus dari perusahaan seperti kayak insurance ataupun cuti gue nggak ada yang namanya itu kalau lo kerja di freelance gitu jadi gue udah nggak pernah ngerasain gimana sih kerjanya jadi freelance gitu karena pada waktu itu governance tuh lagi heboh-hebohnya banget dan ISO ini international standard ini tuh orang lagi hype banget lah gitu terutama kalau lu lihat adalah ada yang namanya ISO 27001 yaitu information security di mana lahannya itu nggak cuma perusahaan IT bahkan gue pernah nge-freelance satu company kecil di Semarang yang kerjaannya itu adalah bukan kerjaan yang produknya itu adalah mereka itu sebenarnya apa ya subkontraktor untuk Pemdanya Semarang tapi karena ikut tender itu mereka wajib harus punya certified ISO 27001 nah mereka terpaksa harus ngambil itu gitu loh jadi itu tuh sebenarnya juga nggak ada di bayangan gue ini kan information security ya yang which is dalam otak gue adalah oh iya gue nih hanya menghandle perusahaan-perusahaan IT no ternyata salah bahkan gue pernah ngerjain project yang emang pemerintahan gitu loh karena information yang harus lu secure itu tuh nggak cuma IT banyak informasi yang menurut perusahaan itu yang harus mereka amankan apa ya boleh gitu lu define seperti itu satu terus yang kedua di saat lu ikut suatu project ikut suatu tender sangat banyak yang mempersyaratkan itu. Termasuk juga salah satu fintech ya. Kalau lu ingin mendirikan fintech, ini kalau peraturan OJK-nya ya, lu sudah harus sertifikasi perusahaannya ISO 27001. Jadi menurut gue itu tuh lahannya banyak banget. Jadi lu dari awal gue kenal itu di perusahaan IT, gue jadi kenal bahwa oh iya ternyata yang gue handle tuh nggak cuma perusahaan IT gitu loh. Jadi itu buat teman-teman itu tuh masih gede banget ininya apa ya lahannya tuh masih besar banget nggak semua orang mau ke arah sana gitu ya mungkin bukan nggak mau juga mungkin dari ini nih kita baru dapat pencerahan loh ternyata walaupun kita bekerja di bidang IT itu luas cakupannya ya. Dan sekarang terus berkembang dan makin berkembang kayak lo ternyata walaupun bukan perusahaan IT pun mereka harus ada standarisasi yang berkaitan dengan IT kalau nggak salah tuh ada beberapa sih yang gue tahu kayak ITSM atau kalau nggak salah ada termasuk juga ITSM ISO 20.000 iya ITIL ya itu nggak boleh cepet-cepet harus pelan-pelan gue nyebutnya ITIL gitu nah itu kan ada hal-hal yang ternyata memang dan itu tadi kan selain kita bekerja di bidang itu ternyata keahlian kita pun dibutuhkan orang lain dan akhirnya itu bisa jadi celah atau peluang kita jadi freelance ya jadi istilahnya nggak usah khawatir aduh kalau di sini gue gajinya berapa ternyata dari keahlian yang kita punya kita pun akhirnya bisa jadi pihak ketiga bisa jadi vendor yang dibutuhkan untuk mereka menjadikan asisten mereka kali ya untuk mencapai itu karena kan untuk invest di bidang quality insurance atau quality apalah gitu
itu kan memang Mhm. nggak dikit gitu model yang butuhkan pegawai yang Mhm. harus dilatih, dan itu pun latihannya nggak bisa Mhm. sebentar ya untuk mendapatkan Benar. sertifikasi kayak tadi ISO ya, International Standard ya, Mhm. kayak Iya. gitu. Jadi Jadi sebenarnya itu tadi ya, perusahaan itu pola dipaksa untuk pikir kita harus mendapatkan diperluas lagi sertifikasi. berarti ya. Dengan posisi kita yang Benar. sekarang, sebenarnya apa sih celah-celah yang bisa dimanfaatkan gitu. Benar, 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 benar. Jangan tuh ngelihatnya cuma ke satu arah gitu. Oh, gue kerjaan gue ini, dunia gue cuma apa ya? Klien gue cuma ini. Enggak, sebenarnya itu banyak lagi. Jadi istilahnya gini, berawal dari jadi kalau dilihat balik lagi kita kalau masalah ISO-ISOan ya, bukan orang ISO ya, Hmm. International Standard Organization. Ya. Ini Gue bukan itu bahasa Jawa kenal ya, iso ora iso. bukan bahasa Jawa ISO ya. Ini tuh Pokoknya berawal kudu dari iso. dulu gue di perusahaan Jepang, kenal yang namanya ISO 9001 secara manufacture, kemudian gue masuk Oh, ke dunia IT, ISO gue kenal ISO 9001, 27001. boleh dikasih tahuin nggak dikit-dikit ISO ini tentang apa gitu. Hmm, Mungkin buat gue juga belum 9000, terlalu tahu sih. oke, 9001 itu adalah basicnya semua ISO. Itu tuh quality management system. Jadi itu tuh basic banget. Dulu itu semua orang tuh yang kalau ISO 9001 itu ya, kalau bicara lebih jauh ya, bahkan sekolah-sekolah aja udah punya tuh standar itu gitu. Emang bagaimana cara lu memanage quality mutu suatu perusahaan. Jadi Oke. tidak peduli jenis perusahaan lu apa gitu. Itu Jadi adalah itu layer semua perusahaan. satunya nih. Oh ya, oke. Berarti itu istilahnya pondasi Hmm. awalnya international standard itu ya. Iya, benar, benar, Oke. benar. Itu Terus yang lanjut. pertama kali gue kenal, kemudian gue masuk dunia IT, gue kenal lagi yang namanya ISO 27001, yang khusus untuk information security. Dan itu juga gue baru tahu. Gue pikir tadinya ini cuma applicable buat perusahaan-perusahaan IT. Dan ternyata sekarang itu berkembang. Tidak hanya perusahaan IT. Bahkan tuh yang tadi gue bilang, Pemda aja tuh butuh ISO 27001 gitu loh. Oh iya, Pemda daerah loh, yang which is government kan itu, iya. bukan perusahaan IT gitu. Ternyata mereka tuh butuh. Dan kemudian di IT lagi gue kenal yang namanya ISO 20.000 yang tadi kalau lo bilang IT Service Management, gue kenal itu juga gitu. Jadi dalam artian tuh sekarang tuh itu justru jadi kayak bekal gue yang istilahnya nih sebenarnya tuh gue bisa punya pilihan tidak bekerja di perusahaan IT lagi gitu. Jadi Dengan sebenarnya bekal itu tuh udah bisa loncat. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini kan pemerintah menggalakkan sertifikasi untuk pribadi yang biar bekerja ya. Ternyata Hmm, perusahaan pun butuh hmm, itu ya untuk istilahnya bertarung di bidangnya mereka ya. Buat benar. istilahnya mereka ya mau nggak mau ngikutin. Mungkin kayak di Indonesia tuh ada standar SNI mungkin ya, kalau kalau Iya, benar. bisa SNI. dibilang kayak gitu juga nggak sih? Standar nasional. Iya, Oh, benar, oke. benar, benar. Cuman Jadi kalau kalau ini di bisa Indonesia itu dipakai, namanya standar nasional. cuman kalau ini bisa di dunia manapun bisa bisa diakuin lah istilahnya kalau ISO ya. Kalau udah Ya, punya itu itu maksudnya. diakuin. Benar-benar benar. Itu diakuin seluruh dunia dan balik juga mereka apa ya kalau lu lebih dalam lagi itu mereka juga punya kayak kiblat-kiblatnya gitu loh. Ada Oh, yang iya. ISO ini kiblatnya Eropa, ada yang ISO ini kiblatnya Jepang, ada yang ISO ini ya itu balik-balik lagi tuh hanya masalah segmentasi aja. Oke. Tapi mau lu pakai kiblat manapun sebenarnya itu kepake di mana aja tuh Itu kepake. dibutuhkan soalnya. Tuh. Ya karena sekarang kan Mm-mm. kita saingannya nggak cuma lokal ya, tapi nggak bukan regional juga, tapi malah global ya. Kalau Mm. kalau kita Mm. bersaingnya pengen global ya mau nggak mau ISO international standard itu harus dipakai mau nggak mau ya. Benar 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 Nah benar oke benar. nih Mbak, itu tadi sebenarnya benar-benar ilmu baru juga buat gua. Ya mungkin buat sobat-sobat Mm. ngeker juga mungkin ada beberapa yang belum tahu. Mm. Nah Mm. Mm. dari sekian lama nih lo berkarir nih, Mm. eh, boleh diceritain nggak sih pengalaman-pengalaman, tadi kan udah tuh sedikit disinggung pengalaman menghadapi bos dalam tanda kutip seperti bosman. Terus Ya. ada lagi nggak sih kalau boleh tahu pengalaman yang nggak terlupakan lah, boleh di masing-masing perusahaan ataupun dari selama ini berkarir, kayaknya ini yang paling selain si cerita tentang si bos bos girl ya bukan bosman ya, itu tadi kayak gimana sih? Mungkin bisa diceritain sih. Mungkin ya berhadapan dengan Aduh. teman-teman peer kita apa kayak gimana, mungkin ada project apa besar terus akhirnya lu dapat pengalaman lebih apa seperti apa. Satu yang penting buat gue adalah lu setiap dunia kerja manapun, lu harus bisa mempelajari karakter orang karena setiap orang itu nggak sama. Jadi buat gue itu bekal bekal diri gue banget. Jadi Oke. gini, once gue masuk satu pekerjaan,
ataupun gue istilahnya berinteraksi dengan rekan kerja ya, lu mesti mempelajari karakternya dia. Dia ini tipikal kayak apa sih gitu loh. Mungkin ada orang yang gue nemuin berbagai macam tipikal-tipikal orang, dan di situ gue pertama kali akan adjust diri gue menurut versinya dia. Itu akan mungkin ada hal-hal yang gue nggak suka, tapi karena gue lihat dia tipikal orang yang seperti itu, gue akan adjust duluan sampai nanti pada suatu turning point dia bisa terima gue, baru gue akan mulai bukan jadi diri sendiri ya, baru gue akan mulai kayak yang oh iya, sekarang tuh saatnya kita harus sama-sama gitu loh. Menurut gue itu penting banget. Biarpun gue masuk istilahnya sekarang tuh gue tuh level gue udah senior, umur gue udah cukup banget, tapi once gue masuk ke company, contohnya ya kayak company sekarang ya, teman kerja gue, even CEO gue, itu umurnya jauh di bawah gue. Lebih muda semuanya daripada gue. Tapi gue selalu respect sama mereka. Gue selalu respect sama anak-anak muda. Gue selalu berusaha buat yang, oh iya, lu apa? Lu bisanya apa? Gue selalu menghargai opini mereka. Menurut gue itu kunci sukses lu banget, lu bisa diterima di kalangan manapun. Yang menurut gue tuh, bahkan untuk umur gue yang sekarang yang tadi gue bilang, CEO gue aja umurnya tuh beda 6 tahun dari gue gitu. Tapi gue bisa santai-santai aja tuh sama dia gitu. Gue bisa di acknowledge sama mereka, tapi nggak ada gap. Itu menurut gue hal yang gue dapat dari dulu hasil gue berdealing dengan si bosman itu gitu. Si Jadi bos kalau bos girl. Jadi sebenarnya gue pernah punya bos girl itu 2 orang. Jadi kayaknya gue sekarang tuh lo karena mengalami udah mulai dua kali fase ya malah ya. Untuk seumuran gue yang gue udah bisa memilih kerjaan, gue sekarang begitu tahu atasan saya siapa, perempuan, gue agak mikir, ada yang lain nggak ya? karena gue udah dalam posisi memilih gitu ya, kecuali kalau nggak ada pilihan ya. Jadi itu menurut gue. Kalau ditanya apa ya, kalau project terbesar, sebenarnya justru ini datang dari pekerjaan freelance gue, bukan dari kalau pekerjaan yang lain sih standar ya. Setiap perusahaan punya benefit masing-masing. Ada yang emang gajinya gede tapi nggak ada benefit kesehatan, nggak ada benefit yang lain-lain. Ataupun termasuk yang tadi kita bilang di salah satu IT ada yang benefitnya adalah mendapatkan tiket terbang kemana-mana gitu. Itu juga bonus plus kan, yang nggak ada di mana-mana gitu. Nah kalau gue tuh justru ngerasain pernah tuh gue kayak takjub begitu gue pernah dapat freelance terakhir pekerjaan gue pernah ditawarin tuh untuk 1 main days. Jadi dalam artian tuh 1 kali gue datang ke customer itu yang menurut gue tuh jumlahnya itu wow. Gue tuh kayak ngerasa, Pak, lu bener ngergain gue segini gitu. Soalnya waktu itu gue kayak yang, masa sih gue se-valuable itu gitu. Itu gue kayak yang, oh iya, kurang ya mbak. Dia malah bilang gitu ke gue. Gue kayak yang, oh malah lu disangka karena pengalaman 8 tahun ya, dia bilang, wah jangan-jangan ini kode-kode ini ya. Jadi sebenarnya lo biasanya malah, wow ternyata angkanya segitu gitu. Iya, gue malah takjub, dia malah yang, oh kurang ya gitu. Jadi itu kalau nggak salah di mana mbak, di pemerintahan kah atau? Jadi gini, ada satu proyek pemerintahan yang dalam artian gini. Jadi sebenarnya dia tugasnya emang sangat sulit, karena waktu itu dia ngasih handover project ke gue. Dalam artian tuh gue bukan orang pertama ngerjain project itu. Sebuah project yang udah berjalan, tiba-tiba ya lo diikutkan di tengah jalan lah, mungkin gitu ya. Project yang berjalan, kemudian orangnya dianggap nggak kompeten, customernya nggak terima, gue harus nyelesain setengah pekerjaan, bukan setengah ya, kayak 70% kerjaannya, yang deadline-nya udah mau mepet banget. Jadi dia tahu resiko yang gue hadapin itu tinggi dan kerjaan gue berat. Makanya dia ngawarin dengan amount yang lumayan. Ya istilahnya itu, gue ingat banget, gue kerja cuma satu kali seminggu, gue datang ke customer, cuma dalam 1 bulan tuh gue kayak yang gajian gue sama kayak 1 bulan gue kerja full di kantor lain gitu. Sementara ini gue cuma datang tuh cuma sekali seminggu gitu. Tapi ya gitu, di balik itu tuh gue kayak yang, wah ternyata gue bisa se-valuable ini ya gitu. Itu juga gue baru tahu gitu. Itu sih yang menurut gue apa ya, ternyata itu tuh buah penting dari endurance lu. Membangun relationship itu ya. Mungkin kita ya, benar. Ya karena yang menilai orang lain ya, karena orang lain sering berhadapan dengan kita, ternyata mereka
menganggap bahwa kemampuan kita dan pengalaman kita ya bisa dibilang nggak sedikit sih, puluhan tahun tuh akhirnya wah berbuah manis juga gitu. Jadi memang Benar-benar, ternyata proses itu tidak mengkhianati hasil ya. benar, Seperti benar-benar. seperti Gue gue bahasan gue gue ngerasa sebelumnya banget. di episode sebelumnya buat teman-teman Hmm, gue benar-benar, benar-benar. yang udah ngasih Jadi masukan. gini, ada hal-hal yang memang tidak bisa lu pelajari di textbook. Dan begitu lu udah sampai di experience jumlah jumlah tahun pekerjaan tertentu, Hmm. di situ lu akan merasa bukan merasa ya, di situ lu akan bervalue tinggi dibandingin orang yang baru lulusan, even itu universitas bergengsi ya, terus mereka punya skill dan segala macem, tapi ternyata lu tuh punya punya sesuatu yang memang ya itu proses yang udah lu laluin itu yang mereka nggak baca di textbook gitu. Oke. Itu satu penting. Terus yang kedua, menurut gue begitu dengan 10 tahun pekerjaan gue di dunia IT ini, gue selama ini menjaga networking gue, ternyata tuh itu juga yang menyelamatkan hidup gue gitu. Jadi sekarang itu gue udah jarang tuh yang apply sendiri tuh gue jarang banget. Biasanya tuh teman-teman gue yang, San, ini ada lowongan nih di sini nih, lo mau nggak gitu. Lebih lebih sering kayak gitu. Oke. Jadi lo nikmatin proses, lo berusaha memberikan yang terbaik di setiap proses, percaya deh, one day tuh lo nggak tahu good deeds mana yang akan menuai hasil, itu lo nggak akan pernah tahu gitu. Nah, Mbak Susan balik Oke, lagi nih. kayaknya udah kebanyakan ya. Balik lagi sebelumnya. Ada nggak sih training apa yang kira-kira sertifikasi apa awal aja nih buat mereka yang mau Ya, berkecimpung di dunia ini? Yang ini tuh lo kayaknya ini dulu deh yang paling penting gitu. Jadi minimal dengan itu insya Allah nanti bisa nambah-nambah sih di berikutnya gitu. saran gue kalau lo memang tertarik Ya, ataupun mungkin ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang tentang pekerjaan compliance ataupun governance ataupun quality management ya, lu coba deh pelajarin dulu yang namanya International Standard Organization, ISO. Jadi yang pertama kali lu pelajarin adalah menurut gue satu yaitu ISO 9001. oh, Biarpun terdengar klise dan murah dan gampang kata orang ya, wah itu tuh mah gampang banget, nggak apa-apa. Lu nggak usah dengerin kata orang. Coba lu pelajarin dulu, lu lihat dulu ini tentang apa sih? Ini tuh barangnya apa sih gitu. Once lu udah ada chemistry di situ, baru lu naik level kayak gue tadi. Gue tuh punya basicnya ISO 9001. Once gue udah ngerasa apa ya kayak gape lah di sana, gue naik tuh. Oh iya, gue akan pelajarin nih international standar yang lainnya. Begitu gue pelajarin international standar yang lainnya, baru gue mepet ke kanan. Misalkan, oh iya, gue mau pelajarin nih governance-nya. Kalau di IT tuh ada yang namanya COBIT gitu. Kemudian nih gue mepet lagi nih, oh iya di IT ini ada yang namanya framework, oh ya gue pelajarin tuh yang namanya ITIL. Jadi tuh di sana tuh baru lo punya cabang-cabang ibarat pohon ya, menurut gue tuh rootnya itu akarnya oke itu tuh. adalah ISO 9001. Nanti lo bisa bercabang kemana-mana, lo bisa bisa tahu framework macam-macam, lo bisa tahu governance macam-macam, kemudian lo bisa juga melebar ke project management governance, itu tuh cabangnya. Tapi menurut gue yang paling standar adalah mungkin terdengar klise, lu pelajarin dulu ISO 9001. Itu tuh basicnya banget. Oke. Ini Itu. Mbak, tadi kan kita udah ngomongin banyak soal pekerjaan sebagai tadi QA, QM sama IT Hmm, compliance. Nah, ya. gue mau nanya nih, sebenarnya ada hal lain nggak sih yang lo lakukan selain di dunia itu? Kayak tadi kan pernah jadi konsultan ya. Buat apa ya? Kalau orang kan punya Hmm. hobi atau work life balance, mungkin ada juga passion lain gitu. Ada nggak sih yang lo Hmm, lakuin? hmm. Ya, sekarang ini kan lagi rame nih Uh, jualan-jualan online apa gimana buat ya istilahnya buat ini aja sih sebenarnya itu bukan yang utama, cuman ternyata buat menyeimbangkan lah gitu kira-kira. ya, gue mau cerita dikit ya. Jadi gue tuh punya 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 side job, bukan punya Wah, side job ya. saya jawabnya banyak Punya juga nih. punya punya. Jadi punya hobi yang menjadikan ini duit. Bukan hobi sih sebenarnya. Jadi gini, gue itu punya teman sekantor dulu, punya ex kolega ya, yang Iya. dimana sekarang itu tinggalnya satu area perumahannya tuh deket-deket sama gue. Jadi kita itu dulu tuh sering banget kumpul-kumpul. Istilahnya tuh biasa lah kan kalau cewek-cewek, kita ngopi yuk di Starbucks, oke, atau kita nyobain kafe ini yuk,
Atau kita nyobain ada restoran baru nih di sini nih, kayak sekarang tuh. Ada sate Marangi nih baru buka di Cibubur. Sebut merek ya, nama tempat tinggal gue. Terus, oh ya, oke. Terus kita 1 kali, 2 kali, kita istilahnya hangout, terus kita mulai mikir, kita ngapain ya ngobrol-ngobrol kayak gini aja, kayak cuma nostalgia. Oh ya, lu ingat nggak dulu sih ini nih, ya plus gibah lah ya kalau kalau cewek-cewek ya. Ya lu ingat nggak sih itu tuh udah punya ini. Terus kita mulai berpikir, kita ini kayaknya daripada ngobrol-ngobrol kayak gini terus, mendingan kita bikin suatu usaha yang dimana kalau kita ngobrol tuh ada setidaknya tuh ada value editnya gitu loh. Itu tuh dari situ tuh awalnya. Jadi kita berpikir ini harus ada nilai plusnya. Kita jangan cuma nostalgia boleh, reunian boleh, tapi kita nggak mau nih, masa ngopi-ngopi gini lumayan nih, gitu kan, kayak Starbucks aja tuh Ternyata, minimal lu 50.000 kan. Nah, berarti akhirnya ini ya berpikir dari mulai ngopi-ngopi, jadi ya udah sekalian aja mulai bikin dari korporasi ya. ngopi-ngopi. Kemudian kita hanya mau bikin usaha yang memang kita tahu kita punya strongnya di sana lah gitu. Dalam artian nih, Ya kita nih sedikit doyan ini berarti ya, belanja. sedikit kesenangan yang ada di situ gitu ya. Ya, Dimulai ya. dari apa yang kita suka berarti ya. Menurut gue itu perlu. Lu harus mempunyai suatu kesukaan dulu. Apa sih yang lu suka gitu? Karena itu akan lebih menggampangkan. Dan apa ya, kalaupun lu nanti punya halangan, punya rintangan, nggak ada sih, nggak ada usaha yang nggak ada kerigil-kerigilnya atau ada topannya tuh nggak ada ya, usaha yang mulus tuh nggak ada. Tapi menurut gue di saat lu ngelakuin itu tuh karena lu hobi, lu nggak akan terlalu ngerasain sakitnya gitu loh. Jadi berawal dari, oh iya, kita nih suka belanja-belanja. Terus kita suka ngeliat jilbab. Gimana kalau kita bikin jilbab aja? Gitu, awalnya dari situ. Kemudian mulailah tuh, oh iya, jadi gue punya 3 orang, 2 orang teman gue. Kita bagi-bagi tugas. Ya udah, gue tahu ada satu teman gue ini jago banget online. Dia itu pebelanja online. Pokoknya gue kalau nanya sama dia, gue mau beli baju ini dong, dia akan tahu yang paling murah itu di e-commerce yang ini. Dan kalau dia bilang itu paling murah, gue harus sudah percaya karena dia pasti akan mengcompare semua harga di e-commerce itu. Berarti lo udah punya ini ya? Iya. Bagian procurement yang jago appraisal. Dan bener, menurut gue di saat lu bikin usaha, lu harus tahu strongnya rekan kerja lu itu di mana. Itu lo jadiin job desk-nya dia. Itu yang kita bagi. Gue tahu satu teman gue ini jago banget masalah per-onlinean. Dia kita tugaskan untuk research. Sekarang lo cari range harga jilbab berapa, terus istilahnya market research lah. Dia yang dikasih tugas buat market research. Terus yang sekarang diminati orang apa, tapi kita punya budgetnya segini. Kita target marketnya apa sih yang masih basah, yang masih banyak orang belum touch gitu. Oke, satu orang tugasnya ini. Kemudian dia ngeliat ke gue ini kebetulan dengan darah Sumatera Barat dan orang Padang ya, yang orang tahu dagang semuanya. San, lu tuh kalau jualan apa aja tuh laku. Ya udah, lu sekarang tugasnya marketing. Lo yang promosiin jualan lo kemana-mana. Walaupun gue selalu bilang, bukan, gue nggak bisa dagang. Tapi temen gue selalu bilang, enggak, dagangan apapun yang dijual laku. Soalnya ini ya, soalnya lu orang Padang. Pandai berdagang. Pandai berdagang, katanya gitu. Akhirnya tuh gue tuh spesialisasi adalah begitu produknya udah jadi, gue tuh yang tukang naro. Karena gue tuh agak level endurance customer-nya itu agak tinggi. Gue betah melayani customer yang kadang nanyanya 10 kali baru beli di saat chat ke-10 gitu. Itu tuh gue betah seperti itu. Makanya teman gue ngasih tas ke gue itu. Jadi itu juga salah satu tips ya guys. Kalau lo mau bikin usaha bareng sama teman-teman lo, carilah, kasih dia pekerjaan yang, kalau menurut gue semuanya harus punya kerjaan. Nggak ada yang cuma, oh iya, gue cuma mau nanam duit aja. Gue nggak suka yang kayak gitu. Itu kalau untuk gue ya. Kita semuanya investasinya dengan jumlah yang sama. Kemudian ada satu lagi, teman gue, keahliannya apa? Nah, itu kita berikan tas yang sama. Nah, berikutnya, tahu nggak, goal kita di saat kita mau bikin usaha itu cuma satu. Kita mau, kalau kita ngumpul-ngumpul, kalau kita ngopi-ngopi, kita nggak bayar pakai duit sendiri. Kita bayar pakai profit kita. Cuma itu sebenarnya goalnya. Tapi sekarang itu sistem penjualannya mulai apa? Via online kah? Apalagi di tengah kayak gini kan lagi rame-ramenya nih.
awalnya itu kita online, Mm-mm. berikutnya itu kita udah dalam tahap mau memasuki offline sebenarnya, kita mau ikut pameran-pameran, kita mau ikut bazar-bazar, tapi kemudian kan COVID ya, Mm-mm. akhirnya stop lagi, kita kencenginnya online lagi. Jadi saat sekarang kita cuma emang melayani online aja, Online-nya di online tuh. shop atau mungkin pakai sosial media? Pakai sosial media juga, apply ke salah satu e-commerce juga, dan termasuk juga promosi dagangan sendiri. Walaupun yang paling efektif adalah tetap sih promosi dagangan sendiri sih. Jadi istilahnya sebenarnya itu kebanyakan memang apa ya? Menurut gue tuh uh, teman-teman gue ternyata banyak ya. jadi kayaknya begitu ngeliat tuh, oh iya, lu punya ini ya, lu dagang ini ya, yuk ini ya. Jadi menurut gue lu jangan malu untuk mempromosikan dagangan lu. Toh itu brand lu sendiri gitu loh. Toh lu dapat duitnya halal gitu. Gue sih nggak pernah malu ya. Di saat mungkin ada teman gue yang nyela, lo masih gajinya masih kurang ya, masih kurang duit ya gitu. Nggak masalah, nggak usah malu. Yang penting cuannya banyak ya kan. Amin, amin. Boleh dibocorin nggak Amin, amin, apa amin, tuh amin, ininya? amin. Mungkin sosial medianya apa-apa, nama tokonya mungkin. Oh iya guys, bisa check out ya ke Instagramnya kita @aisana_set. Oke, nanti di sini At bakal gua tulisin deh. Apa sih di bawah ininya? ini linknya. Oke, siap. Di bawah ini akan dikasih linknya apa, Mbak? Di Instagram apa? Aisana. Oh, siap. Aisana. Aisana itu adalah singkatan nama kita. AYSANA underscore Oke. set. Set itu adalah 3 dalam bahasa Korea. Kenapa Wih. pilih bahasa Korea? Karena kita adalah K-popers. Nah, itu tuh buat jadi para jadi hijaber yang juga jadi K-popers kayaknya nih cocok nih. Mudah-mudahan cocok bisa langsung jadi nanti di. jadi 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 benar. Menurut gue lo di saat bikin suatu usaha, mulailah dengan sesuatu yang lu sudut pandangnya itu dari sesuatu yang lu suka. Jadi lu akan ingat, lu akan enjoy gitu. Ya kayak tadi gue bilang, begitu kita nyari namanya aja nih, even buat cari nama, kita tetap pakai kesukaan kita gitu. Awalnya tuh bikin 3, karena kita 3 orang kan, nggak lucu kalau cuma 3 doang gitu. Ya udah kita pakai bahasa Korea aja kan kita suka Korea. Nah, sebenarnya itu apa ya? Ada ininya, ada. Jadi namanya itu tuh pun berarti buat lo. Nah, Mbak, ini kita memasuki akhir acara nih, tapi last but not least, boleh dikasih ini nggak nih, Mbak? Masukan nih buat teman-teman yang mungkin mau memulai karir atau masih dalam masa studi akhirnya, kira-kira saat kita pertama kali menapaki kerja dan kita menyusun kira-kira karir PT seperti apa itu, mungkin ada masukan buat mereka? Buat generasi zaman now berarti ya. Iya, benar. Beda banget sih ya. Mm-mm. Beda banget sih ya sama zaman kita ya. Kalau menurut gue sekarang itu anak-anak sekarang itu udah banyak informasi. Jadi istilahnya mereka udah tahu, udah bisa mencari tahu duluan sebelum mereka terjun. Itu adalah bedanya kita sama mereka. Ya. Satu hal menurut gue yang penting adalah di saat lo udah dalam tahap masa akhir, lo udah mulai tuh mencari kira-kira tuh uh, arah arah pekerjaan lo tuh kemana sih gitu. Terus itu satu. Terus yang kedua, menurut gue lo juga mulai membaca atau mencari knowledge. Kira-kira tuh termasuk juga arah perkembangan dunia ya. Itu sangat mempengaruhi banget. Gue kasih contoh. Dulu mungkin buat zaman dulu pernah ada masanya orang yang bekerja, oh bukan, orang yang lulusan let's say kita sebut adalah uh, teknik perminyakan gitu ya. Kita selalu identik dengan yang, wah kalau lu lulus perminyakan, lu akan kerja di minyak asing, gajinya dolar, duitnya banyak. Tapi ternyata, ingat gak beberapa tahun yang lalu, di saat harga minyak turun, banyak PHK dan sama sekali, apa ya, itu udah tidak menjadi suatu profesi yang digilai orang lagi. Itu lu sebenarnya buat anak muda sekarang tuh lu udah bisa cari sense-nya dulu gitu loh. Jadi menurut gue mulailah membaca arah perekonomian dunia, nggak cuma Indonesia ya. Sekarang tuh kemana sih? Trennya itu kemana? Gitu. Lu udah mulai tahu. Jadi istilahnya lu udah lu bisa selangkah lebih maju dibandingin teman-teman lo. Karena di saat lu tahu, oh iya, tren dunia 3 tahun ke depan itu banyak banget source-nya informasinya itu banyak banget sekarang yang udah ngelakuin survei, oh ya kira-kira 3 tahun ke depan tren ekonomi dunia tuh ke arah mana.
menurut gue akan lebih baik lo mulai menyicil, mulai mempunyai bekal ke arah sana. Jadi once itu terjadi, itu bukan semata-mata hanya karena lu hoki. Oh iya, kebetulan nih, gue bekerja di dunia ini dan ini booming. Menurut gue, ya itu kan hoki. Ya nggak salah sih kalau di saat itu lu hoki. Tapi akan lebih bagus kalau di saat lu udah tahu arah tren perekonomian dunia kemana, lu mulai tuh membekali diri lu untuk memasuki dunia itu. Lu mulai, apa sih yang kira-kira dibutuhin? Misalkan nih, let's say ini contoh ya, contoh kecil aja ya. 3 tahun ke depan itu adalah yang akan booming. Mungkin sekarang ini IT. Mungkin let's say 3 tahun ke depan itu adalah, misalkan nih, balik lagi adalah properti. Nah, lu udah mulai tuh punya celah. Oh iya, perusahaan properti yang besar apa aja sih? Terus kalau gue mau masuk ke company yang properti, gue butuh apa ya? Terutama selain apa ya? Selain hard skill lu ya, gue butuh soft skill apa ya? Itu menurut gue penting banget. Jadi lo udah bisa selangkah lebih maju dibandingin teman-teman lo. Itu. Oke, Mbak Susan, terima kasih banyak udah bersedia diajak sharing nih malam ini soal kerjaannya juga, soal Aduh. tips dan ngasih kita banyak knowledge juga. Semoga obrolan ini dapat bermanfaat buat kita semua, terutama buat sobat ngeker, ngepoin kerjaan. Ya mungkin itu aja episode kita kali ini. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu Waalaikumsalam sehat warahmatullahi semua. wabarakatuh. Amin. Ya, sama-sama.